Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semuanya sehat? Ya, kita bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, sebelum kita masuk ya dalam sekolah minggu kita, mari kita siapkan hati kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami juga mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah setiap kami juga semakin hari semakin bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami berdoa untuk sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Wah iya, pinter ya. Iya, kita semua sayang sama Tuhan Yesus. Tahu nggak? Tuhan Yesus juga sayang loh sama kamu. Iya, sama kamu. Iya. Jadi karena Yesus sayang, kita mau memuji lagunya ya. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, kamu dan saya. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus sayang semua. Nah, sekarang kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sayang ya sama kita, sama papa mama juga kan, sama kakak, sama adik juga. Nah, kita bersyukur Tuhan sudah sayang. Nah, kita hari ini juga mau ya, semakin hari semakin juga sayang sama Tuhan. Ada satu cerita loh di dalam Alkitab. Seseorang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan dia mau memberikan hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Mau tahu ceritanya? Yuk kita ikutin ceritanya. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita siapkan hati kita ya untuk kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersyukur karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami juga rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau. Berkati sebentar kami akan mendengarkan akan cerita firman-Mu. Dan biarlah kami mengerti apa yang kami bisa lakukan. Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, ceritanya ada seorang ibu ya, seorang perempuan, dia menjumpai Tuhan Yesus. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Yuk, kita saksikan ceritanya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, menarik sekali ya ceritanya ya. Bagaimana seseorang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia juga mau mengasihi Tuhan. Bayangkan adik-adik ya, tadi dia membawa satu botol minyak wangi. Harganya mahal sekali. Kalau untuk dirupiahkan, waduh, itu upah pekerja yang beberapa waktu lamanya. Dan dia kumpulkan dan dia mau berikan untuk Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan tentunya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Walaupun tadi ada loh bapak-bapak yang gak suka dengan apa yang dia lakukan. Iya. Tapi dia tetap mau melakukannya. Karena dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ada aja yang tidak suka. Ada aja yang tidak senang. Gak apa-apa. Karena fokus kita, tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk kita. Untuk saya dan juga buat kamu semua. Dia rela memberikan hidupnya untuk menebus setiap kita. Supaya setiap kita boleh kembali bersama dengan dia. Dia sudah mati buat kita. Mari kita mau hidup kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan.
seperti cerita anak ini. Melita sama sekali tidak suka mencuci piring di dapur atau menyapu dan mengepel lantai. Pekerjaan ini sangat membosankan Melita. Ia lebih suka bermain handphone sendirian di rumah. Suatu hari Melita sangat rajin. Dia membereskan mainan adiknya dan menyusunnya dengan sangat rapi. Selain itu, Melita juga mau menyapu rumah. Dia menyapunya hingga bersih. Melita juga merapikan meja yang berantakan. Dia menatanya hingga rapi. Selain itu, Melita juga sudah mau mencuci piring. Dia mencuci gelas-gelas dan setelah dia mencucinya, Melita akan menyusun gelas-gelas tersebut hingga rapi. Ternyata ibu Melita melihat Melita saat membersihkan rumah dan juga mencuci piring. Kemudian saat Melita duduk sambil melihat album foto, ibu Melita bertanya kepada Melita, "Melita, tadi ibu melihat kau begitu rajin kerja di dapur tanpa disuruh. Apa sebabnya, anakku?" Melita pun menjawab, "Ibu, hari ini saya begitu mengasihi ibu. Saya terus teringat betapa lelah ibu kemarin dulu menyiapkan kue hari ulang tahun saya supaya saya dapat mengundang teman-teman. Tadi siang saya ingin berterima kasih kepada ibu melalui bekerja di dapur tanpa disuruh." Nah, cerita yang kedua sama ya. Dia mau berterima kasih kepada orang tuanya yang sudah menjaga memelihara hidupnya. Sehingga dia melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang tuanya. Dua cerita ini mau mengajarkan kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, hendaklah kita juga mau mengasihi, meresponi kasih Tuhan dengan kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi si anak kecil tadi mengasihi orang tuanya karena dia tahu cara dia mengasihi Tuhan yaitu dengan dia mengasihi orang tuanya. Kita juga demikian di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Papa mama kita, kakak adik kita, sahabat kita, mungkin ada teman yang pernah menyakiti hati kita. Kita juga mau mengasihi mereka. Kita juga mau mengasihi, kita mau mentaati orang tua, guru, ada guru sekolah minggu juga sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau berikan.
kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sabari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh sekolah minggu. Biar sekolah minggu kita hari ini boleh semakin membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Sebelum kita kembali di dalam kehidupan kita hari-hari, ada satu firman Tuhan yang akan menjadi ayat hafalan kita. Ya, mari kita belajar ayat hafalan kita dari Mazmur 116 ayat yang ke-12. Ingat ya, Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ya, kita coba sekali lagi ya. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kiranya ayat firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan kita untuk kita senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita bersyukur kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini dan kita mau berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali dalam kehidupan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye. Ayat persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.